Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu hari ini, siswa-siswi Ibu semua. Selamat pagi anak-anak Ibu semua, apa kabarnya? Hari ini semoga siswa-siswi semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita jalankan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita mulai. Selesai. Untuk absensi hari ini, anak-anak Ibu bisa membuka link di Google Classroom dan menekan link kehadirannya. Sebelum penyampaian materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang KD 3.2 menganalisis peluang usaha dan KD 4.2 merencanakan produk usaha. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa dapat menganalisis peluang usaha. Yang kedua, siswa-siswi semua mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menentukan pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Serta yang keempat, membangun ide kreatif dan inovatif. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sedikit memberikan gambaran tentang peluang usaha. Di sini Ibu akan menyampaikan bahwa peluang usaha merupakan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu apa saja? Seperti kekayaan, mendapatkan uang, popularitas, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk data pendukung sumber daya yang dimiliki bisa berupa kemampuan atau keahlian ya, uang atau modal, pengalaman, dan juga ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sebuah peluang usaha yang baik itu memiliki beberapa ciri-ciri seperti peluang usaha itu bersifat orisinil, harus dapat mengantisipasi persaingan kebutuhan pasar sesuai dengan minat yang dimiliki, tingkat kelayakan usaha yang teruji, bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkannya, serta ada rasa senang saat melaksanakannya. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha merupakan suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dan berbagai macam kesempatan usaha mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Tujuan dari analisis peluang usaha ini adalah yang pertama untuk menemukan peluang usaha, yang kedua menemukan potensi usaha, yang ketiga mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, yang keempat mengetahui berapa lama usaha itu akan bertahan. Sumber-sumber peluang usaha. Sumber-sumber ini bisa berasal dari peluang dari diri sendiri, keahlian, peluang dari lingkungan, peluang usaha dari perubahan yang terjadi, peluang dari konsumen, peluang dari gagasan orang lain, ataupun peluang dari informasi yang diperoleh. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu yang terdiri dari peluang itu orisinal dan tidak meniru, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama.
ada keyakinan untuk mewujudkannya, dan ada rasa senang dalam mewujudkannya. Untuk menganalisis bidang produk barang, kita bisa melihatnya terbagi atas berdasarkan tingkat atau levelnya yang terdiri dari inti produk, yaitu manfaat atau jasa dari produk tersebut. Yang kedua dari wujud produk, yaitu karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan. Yang ketiga, produk tambahan yang disempurnakan, yaitu produk dengan pelengkap dari produk inti. Yang kedua, berdasarkan sifat dan karakteristiknya, yang terdiri dari barang tahan lama atau dapat digunakan dalam waktu lama dalam jumlah yang berkali-kali. Yang kedua, barang tidak tahan lama atau habis dalam konsumsi sekali pakai. Yang ketiga, jasa, yaitu manfaat atau kegunaan yang diberikan. Yang selanjutnya berdasarkan pemakaian produk, yaitu ada barang konsumtif dan barang industri. Untuk menganalisis bidang produk jasa, itu kita bisa melihat dari yang pertama, memasang papan merek atau logo yang mencolok, menarik dan dapat dibaca di kejauhan. Yang kedua, memasang lampu yang terang dan berwarna-warni. Yang ketiga, menyebarkan pamflet tentang jasa yang ditawarkan. Yang keempat, mengadakan demonstrasi cara pembuatan barang atau perbaikannya secara menarik. Selanjutnya, memberi potongan harga atau harga khusus bagi pelanggan setia, mempromosikan jasa melalui alat-alat promosi yang tetap. Apa saja yang termasuk ke dalam peluang usaha? Yang termasuk ke dalam bidang peluang usaha diantaranya yaitu bidang agribisnis, bidang jasa keuangan, bidang jasa umum, bidang jasa perseorangan, bidang usaha jasa wisata, bidang usaha pertambangan, bidang usaha konstruksi, bidang pabrikasi, jenis usaha perdagangan, dan jenis usaha online. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tetapi juga harus ditunjang oleh strategi yang potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Anak-anak ibu semua, karena mengingat waktu, maka pertemuan pada hari ini akan berakhir. Maka sebelum pertemuan ini berakhir, mari kita menarik suatu kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini bahwa peluang usaha merupakan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki melalui baik itu modal usaha yang dimiliki ataupun keahlian yang dia punya maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wirausaha itu sendiri. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu bisa melihat tugas yang Ibu berikan di link Google Classroom. Nah, laksanakan tugas seperti apa yang ada di LKPD yang sudah Ibu tampilkan. Semoga anak-anak Ibu bisa menjawabnya dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang sudah Ibu buat jadwalnya di LKPD yang sudah Ibu berikan. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.